Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kami menyapa baik yang ada di YouTube, yang ada di Zoom maupun yang mendengarkan di radio. Shalom Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Sungguh karena anugerah Tuhan yang teramat besar dan kasih setianya yang sepanjang masa, kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di rumah masing-masing untuk bersama-sama beribadah dalam doa malam-malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyatukan hati kita bersama-sama. Kita mau menyatukan tubuh, jiwa, dan juga roh kita bersama-sama untuk menyembah dan memuji Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, untuk kuasa-Mu, untuk anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, kami boleh berkumpul sekali lagi ya Bapa. Atas kebaikan-Mu ya Bapa hari demi hari, yang sungguh tercurah buat setiap kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Kau urapi anak-anak-Mu ya Bapa di surga yang beribadah pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat beroleh hikmat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, dan juga berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga kepada akhirnya Tuhan. Supaya roh-Mu boleh menyala-nyala dalam setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu,
pujian kami, untuk menerima penyembahan kami Tuhan. Kami percaya akan berkat-Mu, kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau lebih lagi katakan, oh, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak terima puji, hanya Kau yang layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja kami, Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai dan mulia untuk Tuhan kita. Amin. Mari saudara, kita mau terus bersuka cita karena Tuhan kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pujian bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan, sebab Dia baik, amin, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah terpujilah Engkau Tuhan kami, amin. Tuhan, terpujilah. Angkat tanganmu saudara, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya, sebab
Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan, oh sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan, kasih setiamu kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Kita mau terus bersorak buat Dia. Katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari lebih lagi bersorak-sorak saudaraku. Katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat tanganmu saudara, katakan, Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari terus bersukacita untuk Dia, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tanganmu di atas kepala. Haleluya, katakan bersama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan, Nama-Mu dahsyat di atas segala. Sekali lagi suarakan, Nama-Mu dahsyat Tuhan, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya, berikan sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari sama-sama kita pujikan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeri kami. Kami mau serahkan Tuhan segala pemerintahan yang ada di Indonesia. Engkau sendiri yang akan memberkati presiden kami, Dewan Perwakilan Rakyat, para menteri, dan semua orang yang terlibat dalam kepemerintahan Tuhan. Kami percaya hikmat marifat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan negeri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu atas negeri kami, dalam nama Yesus. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan, kebenaran-Mu saja yang dikumandangkan Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu Tuhan boleh mengiring anak-anak-Mu, boleh membawa anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau Bapa. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, Bethany Tower of Christ. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja kami. Kau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, gembala kami, Pak Samuel Harto,
dan seluruh hamba-hambamu yang bekerja baik part-time, full-time. Bela Tuhan, kuasa urapan Tuhan menyertai setiap pelayanan anak-anak-Mu. Kau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, kesehatan mereka, keluarga mereka, visi misi mereka di dalam Engkau Tuhan. Bela pelayanan mereka, boleh Kau perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Engkau juga berkati Tuhan tempat di mana kami tinggal saat ini. Kami percaya Bapa, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu melingkupi kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, bencana alam, kecelakaan, bahkan roh kejahatan yang mengganggu kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para jemaat-Mu Tuhan. Terus ajar kami, terus didik kami, terus hajar kami Tuhan. Kami mau memiliki hati Tuhan yang terus meresponi firman-Mu dengan baik, dengan benar. Dengan ketulusan hati kami, dengan kejujuran hati kami, dengan kerinduan hati kami Bapa. Urapi gembala-Mu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan. Bila memang firman Tuhan yang daripada Engkau yang boleh disampaikan. Ini setiap doa dan permohonan kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Sebab Dia yang sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kami percaya Tuhan Melakukan perkara yang besar. Engkau yang sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kau yang memulihkan setiap kami Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Engkau segalanya, kami ingin
Benar Bapa, kami ucap syukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Engkau Allah kami yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Setiap kami Bapa. Kami ucap syukur Bapa untuk malam hari ini Bapa. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, Sang Raja, Sang Juru Selamat itu Tuhan. Percaya Bapa ada kuasa dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Saat pujian penyembahan kami naikkan, kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Memulihkan kami Bapa, bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah menyembuhkan Tuhan. Engkau Jehovah Nisi, Engkau panji-panji kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Bapa, sebentar Bapa hamba akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan Bapa setiap kami, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu nih Bapa boleh menjadi benih yang baik, tumbuh di tanah hati yang baik, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapa, kami mau sambut benih firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan ya, jadi pada malam ini kita boleh ketemu kembali dalam keadaan yang baik. Diberikan kesehatan, kekuatan, untuk kita boleh bersekutu kembali. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema legacy. Ya. Legacy ini kalau dalam bahasa harafiahnya artinya adalah warisan. Ya. Jadi kalau ngomong warisan biasanya konotasinya kecenderungannya orang bicara tentang aset. Ya, tentang kepemilikan perusahaan, mungkin tanah, gedung, mungkin aspek finansial. Pada umumnya begitu ngomong warisan. Tetapi malam ini saya akan membahas legacy itu adalah warisan yang berupa nilai-nilai kehidupan. Yang ujungnya bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, buat generasi kita ke depan. Ya. Jadi tentang nilai-nilai kehidupan. Ya. Jadi kalau ngomong mengenai warisan yang tadi mengenai aspek finansial, tentang aspek kepemilikan keperusahaan, itu biasanya lebih kecenderungannya memicu banyak potensi konflik, ya, persoalan, ya, masalah. Saya pernah kenal ya dengan dua orang pengusaha ya, yang cukup sukses di bidangnya, ya, di bidang logistik. Ya. Keduanya cukup sukses, kakak beradik, dan di ujung kesuksesannya itu mereka berpolemik tentang keuangan. Ya. Jadi kemudian dia bersengketa, berselisih paham, kemudian konflik, dan ujung-ujungnya apa? Sampai 3 generasi mereka tuh nggak saling berkomunikasi, saudara. Saya kaget ya, wah sampai seperti itu ya. Jadi kemudian suatu saat salah satu ada yang meninggal ya, saya lupa atau kakaknya atau adiknya yang meninggal lebih dulu. Tidak ada satupun dari kubu sebelahnya, kakaknya atau adiknya itu ikut melayat, saudara. Kemudian juga kalau ada acara hajatan, pernikahan, atau mungkin cucunya, anaknya ulang tahun, juga nggak ada yang datang, nggak ada yang diundang. Jadi putus total, hanya karena konflik soal keuangan. Ya. Kemudian juga ada satu mungkin yang sudah menjadi isu nasional ya. Mungkin Bapak Ibu semua juga tahu ya, perusahaan yang besar, inisialnya SM ya. Konflik saat ini di pengadilan, yang konon katanya asetnya itu, warisannya itu mencapai 600 sampai 700 triliun ya. Jadi atau 700 ribu miliar, nanti silakan dihitung nolnya berapa, saya lupa juga. Sampai sedemikian konflik hanya karena materi ya.
Jadi itu hal yang materi, maka saya nggak bahas tentang itu. Saya lebih fokus mengenai bagaimana membangun nilai-nilai kehidupan. Ya. Makanya kemudian ada sebuah statement ya. Generasi pertama itu mendirikan perusahaan. Ya. Generasi kedua yang ekspansi, membesarkan perusahaan, mengembangkan. Generasi ketiga atau mungkin keempat yang menghabiskannya. Karena apa? Tidak banyak perusahaan yang bisa sustain. Perusahaan yang bisa menerapkan culture-nya atau budayanya dari founding father-nya itu kepada generasi berikut-berikutnya. Ya. Maka kemudian itu menjadi sebuah statement yang jamak diucapkan di berbagai macam seminar ya, pelatihan atau apa. Karena tidak banyak yang bisa memberikan budaya itu turun-temurun ya, dari pemilik yang awalnya, semangat juangnya, ya, fighting spiritnya, bagaimana perjuangannya, nggak bisa dapat, itu nggak mudah untuk bangun sebuah perusahaan. Ya. Oke, kita akan fokus mengenai tentang membangun nilai-nilai kehidupan. Ya, ini jauh lebih penting ya. Jadi seperti contoh kalau membangun nilai kehidupan ya, contoh di Alkitab paling gampang ya, kita kenal namanya Daud. Ya. Seorang tokoh pahlawan iman ya, yang setia dengan 2-3 ekor domba. Ya. Dia setia di sana, ada nilai kehidupan, dia ada kesetiaan di sana. Sampai kemudian diangkat jadi raja. Kemudian juga mengalami sebuah persoalan dalam kehidupannya. Ya. Dia berdosa. Kalau saya boleh katakan, ya Daud ini from zero to hero. Ya. Dari sebuah kesalahan yang fatal, kemudian dia bisa ada konsekuensi, dia menanggung apa yang dia tabur, ya. Kemudian dia menuai semuanya, ada berantakan keluarganya, tapi kemudian dipulihkan di ujungnya. Ya. Kita tahu kisah itu, kemudian Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dikenan Tuhan, ya. Menjadi seorang pemazmur, ya. Dan kita tahu ujungnya menjadi nenek moyang dari Yesus sang juru selamat itu. Kemudian kita tahu juga kisah tentang Abraham, ya, bapa banyak bangsa, bapa orang beriman. Ya. Dari sanalah, dari Abrahamlah kita bisa ada sampai hari ini. Ya. Ada nilai-nilai kehidupan di sana tentang keimanan. Kemudian juga kita tahu tentang Paulus juga ya di Perjanjian Baru. Ya. Bagaimana dengan militansinya dia, dengan semangatnya dia menginjil, ya, memenangkan banyak jiwa, terkenal dengan ayatnya ya, kalau hidup itu bukan bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi nilai-nilai kehidupan ini yang harus kita aplikasikan ya sebagai generasi yang saat ini kita pegang dan kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita yang saat ini ada ya. Jadi puji Tuhan saya juga dipercaya sebagai pengurus youth di tempat ini. Ya, mungkin 3 bulanan ya. Jadi kita ada ibadah gabungan dari Kediri, Malang dan Surabaya. Jadi setiap minggunya itu kalau saya lihat 50-60 orang ya. Anak-anak youth beribadah di sana ya. Saya cuma kebayang. Mungkin Bapak juga bisa berpikir juga ya. 5, 10, 15, 20 tahun lagi mereka mau jadi apa? 10-15 tahun ke depan loh, mereka tuh seperti apa nantinya. Itu yang harus kita pikirkan sejak hari ini ya. Jadi anak-anak muda kita ini harus dibuat mempunyai atau mengetahui tentang nilai-nilai kehidupan. Ya. Penting ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini juga kita excited juga bantu doa ya. Jadi Sabtu depan ini kami akan ada rekaman perdana ya. Jadi anak-anak youth akan membuat musik video yang pertama kali, ya, proyek yang pertama kalinya. Jadi bantu doa semua lancar, jadi bisa memberkati jemaat Tuhan. Ya. Jadi mengenai anak muda ini sangat penting ya anak muda ini, karena semua berlomba-lomba untuk mengembangkan ya, seperti sebuah perusahaan, sebuah organisasi ataupun sebuah negara ya. Sangat memerlukan keberadaan anak-anak muda. Ya.
Bahkan di beberapa negara itu diberikan insentif ya. Karena mereka mulai merasa kehilangan banyak anak-anak muda. Karena proses fertilisasi atau kelahiran itu sangat minim. Jadi kalau mau menikah, kemudian punya anak malah dikasih uang, misalnya di beberapa negara ya. Saya kebayang kalau ini diterapkan di Indonesia begitu ya, wah, yang daftar akan banyak ini pastinya. Punya anak dikasih uang, dikasih fasilitas sampai dengan kuliah. Bagaimana sebuah negara itu mempertahankan eksistensi anak-anak muda, ya supaya jangan sampai kehilangan anak-anak muda ini. Karena kalau sebuah organisasi, perusahaan nggak ada anak mudanya, mau dibawa kemana? Juga gereja kita saat ini, ya ada sekolah minggu, ada teenager, ada youth. Ke depan 10, 15, 20 tahun lagi mau dibawa kemana? Maka penting anak-anak muda ini diberdayakan, dikaryakan ya. Didorong untuk lebih maju lagi, cinta Tuhan lebih giat lagi melayani Tuhan ya. Itu penting tentang anak muda. Jadi karena apa? Sebagai orang tua ya, termasuk saya, kecenderungannya itu yang ditonjolkan itu gimana anak kita mempunyai kemampuan kognitifnya atau kecerdasan otaknya yang ditonjolkan, IQ-nya ya. Maka kemudian anak-anak kita pasti lebih cenderung untuk dileskan matematika atau berbagai macam ilmu bahasa, fisika, ilmu pasti dan lain sebagainya ya. Hampir nggak ada kemudian anaknya, oh anak saya leskan agama. Nggak ada ya, jarang. Agama, wah nanti aja diserahkan ke sekolah minggu aja deh. Yang ditonjolkan apa? Lesnya ya, les kesana kemari, mamanya mungkin pontang-panting kesana kemari, ngantarkan les dari satu les balet, mungkin les musik, les biola, les gitar dan lain sebagainya. Ya, waktunya habis untuk hal-hal yang seperti ini tentang bagaimana meningkatkan IQ-nya. Ya. Kemudian juga terkait dengan IQ-nya, emosionalnya, pasti semua juga ngajarin ya, termasuk saya juga. Saya ngajarin 5 hal kepada anak saya terkait dengan karakter building ya. Pasti semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua pasti lakukan yang sama. Ngajarkan tentang apa? Terima kasih gitu ya. Dari kecil, kalau dikasih sesuatu, ayo bilang terima kasih. Kemudian juga saya ajarin, kalau salah bilang apa? Sorry, ayo minta maaf loh. Kemudian tentang apa? Tentang sharing, ayo berbagi loh, jangan pelit. Kemudian saya ajarkan tentang apa? Tentang friendship, tentang persahabatan, pertemanan. Bagaimana membangun network, berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, saya ajarkan juga mesti sering minta tolong ya. Jadi kalau sama mbaknya di rumah, jangan asal perintah aja. Ambilkan minum, ambilkan makan dan lain sebagainya. Mesti ada kata minta tolong. Ya, hal-hal semacam ini adalah sebuah nilai-nilai kehidupan yang kita pasti udah ajarkan ya. Terkait dengan IQ-nya tadi, kita mesti banyak les, sekolah mungkin yang terbaik ya. Kemudian pengajaran tentang emosionalnya. Ya, tadi kita sampaikan mengenai terima kasih, sorry, sharing, friendship dan lain sebagainya macam-macam ya. Tapi aspek spiritualnya ini jarang digali dengan baik, jarang dieksplor ya. Maka tadi saya bilang paling ikut sekolah minggu 1-2 jam selesai. Ya. Jadi ini yang jadi catatan buat kita semuanya penting. Kenapa? Sebenarnya anak-anak muda ini sudah dinubuatkan ya oleh Nabi Mika dan juga Yesaya ya, bahwa anak-anak muda ini juga ada kecenderungan untuk berontak ya. Kita coba baca di satu ayat di Mika 7 ayat yang ke-6. Saya bacakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, kemudian di Yesaya 30 ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan
yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kemudian Yesaya 30 ayat yang ke-9, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Jadi udah ada nubuatan semacam ini. Jadi potensi ini sangat besar. Ya. Yang bisa, kalau kita nggak hati-hati sebagai orang tua, ini juga tidak menutup kemungkinan juga akan kejadian kepada anak-anak kita 10, 15, 20 tahun ke depan. Kalau kita nggak hati-hati sejak sekarang. Ya. Kita akan belajar satu hal ya tentang tokoh di sini. Makanya pentingnya peran orang tua di sini ya. Ada satu di Ulangan 28 yang 13 dikatakan bahwa kita menjadi kepala dan juga menjadi ekor ya. Kita akan mesti naik dan tidak pernah turun. Istilah kepala di sini bukan identik mesti memiliki sebuah perusahaan, pemimpin perusahaan atau mungkin pemimpin sebuah organisasi kayak saya begini. Istilah kepala di sini yang paling simpel diartikan sebagai kepala rumah tangga ya. Penting figur seorang bapak, ibunya untuk bisa mengendalikan anak-anaknya, mengontrol, membawa mereka semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Ya. Ada sebuah kisah yang saya sampaikan di sini tentang dua tokoh ya yang sangat kontradiktif. Ya. Satu yang namanya Imam Eli. Ya. Kemudian yang kedua Elkana dan Hana. Ya. Jadi Imam Eli ini adalah seorang imam dan juga seorang hakim. Ya, hakim bangsa Israel yang memerintah itu 40 tahun lamanya ya sebagai hakim dan sebagai imam ya. Imam ini adalah orang yang memang diberikan wewenang untuk mengadakan upacara-upacara keagamaan ya. Jadi tetapi yang ironis apa? Seorang Imam Eli ini tidak bisa memberikan teladan yang baik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga kedua anaknya jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Ya. Tetapi yang ironis adalah anak didiknya dia, anak rohani yang namanya Samuel, justru itu yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi anak sendiri nggak bisa dididik dengan baik, gagal total, bahkan mati dengan tragis. Tetapi si Samuel ini bisa luar biasa berhasilnya. Kemudian apa pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya kita coba baca di kisahnya. Saya perlu tim multimedia agak lebih gesit ya, karena kita akan lebih banyak baca firman Tuhan. Oke, di 1 Samuel 1 ayat yang pertama ini menyampaikan bahwa si anaknya Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas juga seorang imam juga di sana dikatakan ya. Orang itu dari tahun ke tahun, orang itu Elkana tadi ya saya maksud ya, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya, yang mau saya sampaikan adalah si Hofni dan Pinehas juga seorang imam. Ya. Tapi kemudian bagaimana si Hofni dan Pinehas ini tidak menghargai pengorbanan setiap korban, memberi korban yang cacat, ya, memandang rendah korban kepada Tuhan. Ya. Menjadi anak-anak yang dursila, ya. Tidak menganggap Tuhan, tidak menghargai orang tuanya, ujung-ujungnya apa? Mendukakan hati Allah. Ya. Mau nggak mau ini pasti peran serta orang tuanya yang sangat dominan dalam hal ini ya. Karena anak-anak itu ibaratnya kan kertas putih, ya, nggak ada apa-apanya pada awalnya. Tinggal kita mau menggambar seperti apa, mau menulis seperti apa, itu semua tergantung kedua orang tuanya. Dominan, ya. Jadi Imam Eli ini kalau saya baca kisahnya hanya di sampai pasal 1 sampai pasal 4 saja, nggak ada kisah yang lainnya. Dan nggak ketemu saya di sana bagaimana Imam Eli ini membawa anaknya kepada Tuhan, memuji Tuhan, memberikan persembahan korban, tidak ada. Ya. Ya, kita baca kemudian di 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Adapun anak-anak
lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat yang ke-13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, ayat yang ke-14, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil oleh imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Shilo. Ya. Jadi ada hal yang fatal di sini ya. Seorang imam tidak menghargai sebuah korban dengan baik, tidak ngikutin aturan yang baik, tidak ngikutin apa yang Tuhan mau. Ya. Kemudian menjadi di ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda ini, Hofni dan Pinehas ya, di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya. Jadi bagaimana ironisnya ya, jadi seorang Imam Eli ini tidak bisa memberikan teladan yang baik. Ya. Tidak ada ceritanya, kemudian prosesnya seperti nanti saya akan sampaikan yang dialami oleh Elkana dan Hana. Ya. Ini gambaran buat kita semuanya juga ya. Kita mesti hati-hati dengan anak-anak kita juga ke depan ya. Tentang memberikan legacy, memberikan warisan, nilai-nilai kehidupan yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Bukan apa yang kita mau. Ya. Bukan menonjolkan aspek IQ-nya, intelektualnya ditonjolkan, atau pendidikan karakternya, enggak ada yang salah dengan itu. Ya. Tetapi jangan lupa aspek spiritualnya ini juga pegang peranan penting. Ya. Dan kemudian si Imam Eli ini hampir enggak ada teguran yang nyata kepada anak-anaknya ya. Tidak ada ketegasan di sana. Kelihatan di ayat yang ke-22 ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ayat 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-25, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya. Ya. Jadi betapa mirisnya ya, ayahnya menasihatin, ngomong, nggak digubris. Ini bencana buat kita ya sebagai orang tua ya. Kebayang kalau suatu saat kita ngomong sama anak kita, kemudian didengarkan aja enggak, saudara ya. Saya punya customer ya yang cukup sukses juga. Saya ketemu dia mungkin 2 tahun yang lalu sebelum meninggal ya. Dia usia mungkin 70 tahunan dengan aset perusahaan di mana-mana. Ya. Banyaknya asetnya ya. Ada satu kata yang sampai sehari ini saya ingat. Ya. Dia usia mungkin 75 tahun, dia ngomong sama saya ini kalau secara aset, secara perusahaan udah jauh lebih dari cukup. Tetapi saya ini semakin tua, saya ini semakin takut sama anak. Saya kaget saudara, dia ngomong seperti itu. Memang ada satu anak ya, saya nggak sebut namanya, dikasih modal berapa aja habis. Dikasih modal berapa aja habis. Diarahkan, dibimbing untuk kerja yang sesuai dengan apa kompetensinya dia, enggak digubris juga. Tiba-tiba buka depot pecel lele gitu ya, kan nggak ada kaitannya. Padahal bapaknya pengusaha logistik yang sangat besar. Kemudian buka toko kain begitu. Ya nggak ada kaitan sama sekali. Itu yang membuat saya miris, betapa ironisnya ya, mempunyai aset sedemikian banyak. Tapi kemudian di penghujungnya ya, kemudian setiap perkataan apa dia sampaikan semua dihiraukan sama anak ini ya. Sama seperti Imam Eli ceritanya ya.
memang tidak bisa memberikan teladan yang baik ya. Itu muncul di ayat yang ke-27 ya. Kemudian Imam Eli ditegur oleh seorang abdi Allah ya. Ayat 27, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun. Ayat 29, mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ya. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Jadi yang ngajarin tadi mencucukkan daging di ayat yang sebelumnya tadi ya, di pasal yang pertama, itu enggak lain ya si Imam Eli juga. Karena kan buah jatuh enggak jauh dari pohonnya ya. Jadi apa yang anak-anak semua lakukan, kemudian melakukan korban yang salah, tidak mengindahkan perintah Tuhan, itu semua juga didikan dari apa yang Imam Eli lakukan ya. Jadi Imam Eli tidak bisa meninggalkan legacy yang baik atau nilai-nilai kehidupan yang baik atau sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kemudian di ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Kebayang janjinya awalnya, luar biasa seharusnya ya. Akan hidup selama-lamanya. Ya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang siapa menghina aku akan dipandang rendah. Ya. Jadi kemudian sejak itulah di ayat 30 inilah kemudian tidak ada komunikasi lagi antara Allah dengan Imam Eli. Ya. Seorang imam yang mestinya menjadi penghubung antara jemaat dengan Allahnya, di ayat berikutnya nggak ada lagi. Ya. Itu kalimat yang terakhir itu pun nyampaikan bukan Tuhan loh ini, abdi Allah. Nyata di kemudian di 1 Samuel 3 yang pertama ya. Ini kemudian bicara tentang Samuel ya. 1 Samuel 3 yang pertama, Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering ya. Kemudian dikatakan di sini ayat 2, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, kita tahu peristiwa ini, saya tidak akan baca sampai habis ya. Tapi ini peristiwa di mana Allah waktu itu hendak ngomong dengan si Samuel ini tidak melalui Imam Eli lagi ya. Dia langsung manggil namanya Samuel, Samuel. Samuelnya kan bingung nih sebagai anak muda. Oh ini siapa? Dia taunya kan Imam Eli. Ya, kita tahu kisah itu, dia datang ke Imam Eli. Apakah Imam Eli, apakah Bapak memanggil saya? Loh enggak, saya enggak manggil kok. Padahal kan di sini kan dikatakan Imam Eli ini matanya kabur, telinganya tidak ada masalah mestinya di sini ya. Di ayat 2 tidak dikatakan matanya kabur, kemudian telinganya jadi tidak bisa mendengar, nggak ada kalimat di sini. Ya. Mestinya Tuhan masih bisa ngomong seharusnya kepada Imam Eli, tapi karena Imam Eli sudah berbuat yang jahat, ya, tidak bisa memberikan teladan yang baik, tidak bisa memberikan legacy atau nilai kehidupan yang baik, kemudian dihiraukan. Ya. Dan kemudian Tuhan langsung direct komunikasi ya kepada Samuel. Ya. Dan kemudian singkat cerita, kemudian kan kita tahu kemudian Samuel juga mendengar suara Tuhan. Ya. Itu gambaran bagaimana Imam Eli secara kematiannya pun juga tragis ya. Kita baca kisahnya di 1 Samuel 4 yang ke-18 ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Imam Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Ya. Jadi kebayang kematian juga tragis orang Imam Eli. Yang mestinya seharusnya tidak berakhir seperti ini. Tapi karena kesalahan fatal, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Tidak bisa mempertahankan, tidak bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana seorang Elkana dan Hana. Ya. Tadi bagaimana seorang Imam Eli ya, tidak bisa menjadi seorang
orang tua yang baik. Kemudian kita belajar dari seorang yang namanya Elkana dan Hana ya. Elkana dan Hana ini menikah sekian lama, nggak punya anak. Kemudian menikah lagi dengan seorang namanya Penina. Ya. Apa yang kita bisa pelajarin dari seorang Elkana dan Hana ini? Ya. Seorang Elkana ini seorang orang tua yang bijak, yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Ya. Maka tadi kan di ayat yang pertama kan dijelaskan bahwa dia datang ke kota Shilo ya, dikatakan di sana Samuel 1 ayat yang ketiga, yang di ayat yang A ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Sujud menyembah, bukan cuma sujud menyembah, tapi juga membawa persembahan korban kepada Tuhan semesta alam. Ya. Jadi itu adalah gambaran si Elkana, orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, suka memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Bahkan mesti selalu membawa keluarganya ya dalam setiap aktivitasnya ya. Kita bisa baca di 1 Samuel 1 ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi seorang Elkana ini datang ke rumah Tuhan, membawa anak istri dan anak-anaknya semuanya. Ya, semua dibawa menyembah kepada Tuhan. Datang sujud menyembah, bukan sujud menyembah juga membawa persembahan korban. Seorang Elkana, seorang orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik. Ya. Menjadi kepala rumah tangga yang baik. Karena banyak persoalan, banyak masalah timbul karena apa? Karena figur seorang bapak ini rusak ya. Kemudian kenapa banyak anak-anak nakal, kemudian banyak anak-anak yang liar, banyak anak-anak yang jauh dari Tuhan. Itu sebagian besar diakibatkan oleh apa? Figur daripada ayahnya, figur daripada orang tuanya nggak ada. Dia mencari pelarian ke tempat yang lain. Nggak ada rasa takut akan Tuhan, akan orang tuanya juga. Kemudian apa yang kita pelajari dari seorang Hana, istrinya ya. Hana ini adalah perempuan yang mandul. Dia disakitin oleh dinista, disakitin, dianiaya oleh Penina ya, yang notabene punya anak 10 ya. Kebayang dia punya anak 10, yang satunya 0, nggak punya anak gitu ya. Jadi dia diintimidasi, dianiaya sekian lama. Tapi responnya apa dari seorang Hana ya? Ini apa? Nilai kehidupan apa yang bisa diwariskan oleh seorang Hana ya? Meskipun dia disakitin, dianiaya, ya, diintimidasi, nampak ya di sini kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kebayang ya, dia disakiti pada saat dia beribadah. Ya. Tetapi tidak satupun ayat dikatakan di sana, kemudian Hana melawan, kemudian Hana juga ikut komplain, kemudian ada pertengkaran di sana, nggak ada. Hana tetap sabar, tetap tenang, tidak membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan. Ya. Tetap konsisten dia datang ke rumah Tuhan. Di ayat yang ke-9. Tolong ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Dia cuma nangis kepada Tuhan. Ya. Diintimidasi, dianiaya, dia nggak balas, dia cuma datang kepada Tuhan. Ya. Saya nggak tahu apa situasi Bapak Ibu semua saat ini ya, ngadapin masalah apa, dianiaya, diintimidasi, difitnah, disakitin. Kita ikutin apa yang Hana ajarkan, nilai kehidupan yang dia ajarkan. Ya. Dia cuma nangis, duduk diam, datang ke rumah Tuhan. Kemudian di ayat 15, tetapi Hana menjawab,
bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ya. Tetap datang kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. 18, sesudah itu ia berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya. Setelah datang kepada Tuhan, dia penuh dengan sukacita, saudara. Ya. Tidak lagi muram hatinya, tidak lagi dendam, tidak lagi membalas apa yang Penina lakukan kepada dia. Ya. Ini gambaran anak Tuhan yang sejati. Ya. Difitnah, diintimidasi, tetapi tetap datang kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Wah, ini si Hana juga doa fajar juga ternyata ini ya. Dia bangun pagi-pagi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ya, jadi udah diajarin doa fajar yang kita contoh hari ini ya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya. Jadi kemudian kita tahu kisahnya, kemudian lahirnya Samuel. Ya. Bagaimana sangat kontradiktif apa yang Imam Eli lakukan, mendidik anaknya, kemudian dengan Elkana dan Hana lakukan. Ya. Yang selalu membawa keluarganya, family-nya datang menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi aspek spiritualnya juga ditonjolkan. Ayat 21. Elkana laki-laki itu pergi dengan isi rumahnya mempersembahkan korban sembelian tahunan. Sekali lagi ya, yang tadi kan doanya belum dikabulkan nih. Yang pertama di 1 Samuel 1 ayat yang pertama, datang ke rumah Tuhan. Doa belum dikabulkan, belum ada kelihatan punya anak, tapi tetap datang ke rumah Tuhan. Menangis, mencurahkan isi hatinya, meski diintimidasi, difitnah, dianiaya, tidak juga membalas dengan hal yang sama, tetap datang kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, si Hana ini tidak meminta anak hanya untuk egonya dia, ya. Bukan karena dia mau membalas kepada Penina gitu ya. Ada satu hal di sini pelajarannya, bagaimana dia meminta kepada Tuhan seorang anak itu untuk diberikan kepada Tuhan. Dia kemudian kan bernasar di sana ya. Bernasar jika dia punya anak akan diserahkan kepada Tuhan. Jadi doanya pun doa si Hana ini pun bukan untuk kepentingan dia sendiri ya. Tetapi untuk kepentingan Tuhan juga. Kemudian di ayat yang ke-25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Ini anaknya setelah punya anak ya. Kemudian ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat yang ke-28. Hana memenuhi nasarnya. Ya, di ayat yang ke-28 ini ya. Dia akan berjanji awal jika punya anak dia akan serahkan kepada Tuhan. Maka kejadiannya di ayat yang ke-28 ini, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup terselah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi dia menyerahkan, memenuhi janjinya kepada Tuhan. Ya. Dengan bernasar kepada Tuhan, menyerahkan Samuel untuk jadi alatnya Tuhan. Ya. Dari seorang Elkana, Hana, ya.
orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang memprioritaskan aspek spiritualnya dengan lebih dominan, ya. Dan menghasilkan seorang Samuel yang luar biasa. Ya, kita tahu kisahnya. Kemudian Samuel menjadi apa? Menjadi hakim yang terbesar ya di bangsa Israel pada saat itu. Ukurannya apa? Kalau si Imam Eli kan 40 tahun ya. Biasanya hakim-hakim itu diuji oleh jangka berapa lamanya dia memerintah. Ya. Semakin dia lama memerintah, maka semakin hebatlah seorang hakim atau imam itu. Karena dia bisa mengendalikan negaranya, bisa mengontrol rakyatnya, bisa memberikan kemakmuran. Ya. Karena waktu itu figur hakim sangat vital ya, pada saat itu. Dan Samuel ini adalah salah satu hakim, cuman satu, yang memerintah seumur hidupnya. Ya. Artinya apa? Dia hakim yang paling hebat di zamannya Israel. Kita baca di 1 Samuel 7 ayat yang ke-15. 1 Samuel 7 ayat yang ke-15. Wah, di sini kok pecah ya. Oke. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Ya, betapa luar biasanya. Hakim satu-satunya yang paling hebat memerintah seumur hidupnya. Itu Samuel. Datang dari seorang tua yang namanya Elkana, Hana, orang yang sangat cinta Tuhan. Ya. Jadi ini gambaran buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semua ya, mesti introspeksi. Legacy apa, warisan apa, nilai kehidupan apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita ke depan. Ya. Saya ngomong begini bukan saya paling ahli saudara. Ya. Saya juga lagi berjuang, saya punya 3 anak di rumah. Ya. Saya juga lagi speed up nih. Ya. Saya juga cukup padat, seringkali juga saya melupakan hal-hal aspek-aspek kedekatan dengan anak begitu ya. Saya juga pernah dapat teguran dari gembala di tempat ini untuk juga lebih dekat dengan anak, dan udah sedang saya lakukan saudara. Ya. Kadang-kadang saya ini sampai bingung, anakmu usia berapa? Saya kadang-kadang lupa, berapa usianya ya? Saya mesti ngiling-ngiling lagi gitu ya. Anakmu kelas berapa? Saya nggak bisa cepat saudara ya. Tapi kalau sekarang udah hafal langsung saudara, boleh tanya. Waktu itu ya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Ditanyain anakmu kelas berapa? Saya perlu waktu beberapa detik saudara. Si kelas berapa ini ya? Kenapa? Saya nggak ada kedekatan dengan anak-anak ini. Ya. Saya ngomong begini bukan saya yang paling ahli, saya yang paling bisa, enggak. Saya juga lagi speed up masalah ini. Kita belajar sama-sama. Ya, karena memang bukannya hal yang mudah ya. Jadi kebayang intinya jangan sampai kita menjadi serupa dengan seorang Imam Eli ini ya. Mungkin pernah disaring di sini, pokoknya gelinding bahasanya begitu ya. Pokoknya enggak diurusin sudah. Hati-hati saudara ya. Jangan cuman nilai akademisnya yang dikejar ya. Wah, semua dapat ranking, semua dapat nilai A, semua bagus, enggak. Mungkin karakternya juga perlu dibentuk, ya pasti harus ya. Tapi nilai-nilai kehidupan terkait dengan spiritual jangan pernah dilewatkan. Ya. Saya akan tutup dengan satu ayat penutup di Amsal 22 yang ke-6. Saya undang pemain musik. Amsal 22 ayat yang ke-6, mungkin bisa baca sama-sama yang di rumah ya. Amsal 22 ayat yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ngomong-ngomong mengenai didiklah anak muda itu tergantung kepada kita semua sebagai orang tua ya. Jadi hati-hati, ini firman juga menemplak kepada saya juga ya. Saya semakin hati-hati melihat Imam Eli ini seperti ini, ironis banget ya. Punya aset, punya perusahaan, punya segala-galanya. Tapi kemudian anaknya hilang saudara. Hati-hati dengan itu.
Maka firman Tuhan malam hari ingatkan kita semuanya, kepada kita semuanya, untuk kita memperhatikan aspek-aspek spiritual kepada anak-anak kita dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan ya. Saya juga tiap kali anak-anak saya, tiap jam 9, saya paksa saudara baca firman Tuhan saudara. Setelah baca, saya tanyain, kamu baca tentang apa? Bukan cuma baca doang, saya tanya, kamu baca tentang apa? Apa ceritanya? Mulai sekarang pengalaman, kadang-kadang belum saya tanya udah ngomong sekarang ini. Pak, saya baca tentang ini Pak, tentang Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh gini. Memang kebiasaan itu awalnya kita yang membentuk ya. Tapi selanjutnya kebiasaan yang membentuk kita ya. Jadi saya ulangin ya, kebiasaan habit itu semua awalnya kita yang membentuk, kita yang menciptakan. Tapi kedepannya kebiasaan-kebiasaan inilah yang membentuk karakter kita. Mau menjadi seperti apa? Utamanya kepada anak-anak kita yang saya sampaikan tadi ya, seperti anak kita seperti apa? Seperti kertas yang kosong, ya, putih nggak ada apa-apanya. Jadi mau diwarnai model apa, itu peran yang besar ada di kita sebagai orang tua. Demikian bunyi firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Okay. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
segalanya buat kami Tuhan. Kami mau menyembah, kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bukan Bapa kita. Benar Bapa, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kau Bapa kami yang sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sangat baik ini Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biar setiap benih firman-Mu ini Bapa boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami rindu Bapa, seperti firman-Mu katakan Bapa, apa yang Elkana dan Hana lakukan Tuhan. Ada nilai-nilai kehidupan di sana tentang kesabaran, tentang ketekunan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan mereka selalu membawa persembahan kepada rumah Tuhan, menyembah memuji Tuhan senantiasa sepanjang umur hidup mereka. Bahwa kami Tuhan, setiap kami jemaat-Mu Bapa, untuk tahun-tahun ke depan, waktu-waktu ke depan ini Bapa, untuk kami boleh semakin cinta Engkau Bapa. Kami mau membawa anak-anak kami, generasi youth juga di tempat ini Bapa. Urapi, Engkau berkati Bapa, anak-anak-Mu semua, anak-anak youth juga Bapa. Setiap orang tua juga Bapa. Beri kami kemampuan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi hanya Roh Kudus yang memampukan kami Bapa. Beri kami kekuatan Bapa untuk kami boleh mendidik anak-anak kami dengan baik Tuhan. Dan kami boleh meninggalkan, berikan legacy, warisan yang baik, nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, ke depan ada tongkat estafet Bapak. Untuk gereja kami ke depan 5, 10, 15 tahun ke depan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, jawab syukur untuk firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya Kau buat berhasil dan beruntung. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan. Kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami sampaikan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah Family Altar diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Gembala FA yang tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam menggunakan aplikasi YouTube dan Zoom. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat jam 9 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Live streaming ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi menggunakan aplikasi YouTube dan Zoom. Ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi menggunakan aplikasi YouTube.
Ibadah Youth diadakan setiap hari Minggu jam 10:30 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman ibadah gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, mari sama-sama bertepuk tangan. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Suara-suara yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Benar Bapa, nama-Mu adalah nama di atas segala nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan. Urapi Bapa, Engkau berkati. Ucap syukur Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang pada malam hari ini Bapa, mereka datang beribadah Bapa. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi persoalan setiap jemaat-Mu. Tapi Engkau Allah yang jauh lebih mengerti Bapa. Engkau Allah lebih tahu, lebih paham apa yang menjadi persoalan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Engkau jamah, Engkau berkati Bapak. Engkau turut campur Bapak. Yang mengalami masalah Engkau lepaskan Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit bahkan Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Bapak kami yang sungguh baik Bapak. Ucap syukur Bapak untuk firman-Mu telah disampaikan Bapak. Engkau berkati. Engkau jamah. Bila benih firman-Mu Bapak boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh berkati setiap jemaat-Mu Bapak. Juga akan berdoa juga Bapak untuk jemaat, untuk Gembala Pak Samuel Harto yang tidak bersama-sama dengan kami. Engkau berkati Gembala kami Bapak kemanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati istri, anak, menantu, cucunya Tuhan. Engkau jamah senantiasa Bapak. Urapi, Engkau berkati juga para pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada saat malam hari ini Bapak. Engkau urapi semuanya Bapak. Makasih Bapak. Ucap syukur Bapak untuk semuanya. Saatnya Bapak kami akan terima berkat daripada Engkau. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat daripada Engkau. Tuhan akan berkati Engkau dan Tuhan akan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih setia Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan yang kami terima dengan iman dari Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semuanya mulai saat malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setiap jemaat Tuhan yang siap dan sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. God bless you semuanya. Thank you. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama kita pujikan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.